12 bukti Alkitab dari Allah yang kudus. Nah, saya akan membagi dua. Di video ini saya akan memaparkan dari poin 1 sampai 6. Nah, di video selanjutnya poin 7 sampai 12. Nah, mengenai tema 12 bukti Alkitab dari Allah yang kudus, itu bukan berarti kitab suci lainnya tidak dari Allah. Saya percaya setiap ajaran tentang hikmat kebajikan dan keluhuran budi manusia itu pasti juga dari Allah. Karena kenyataannya Alkitab sendiri juga mengajarkan tentang hikmat kebajikan dari Allah kepada manusia. Cuma Allah memang secara khusus memilih bangsa Israel, dia untuk mengungkapkan rahasia ilahinya melalui mujizat-mujizat besar supaya direspon manusia untuk mengkitabkan firman-Nya, yaitu Alkitab sekarang ini. Nah, perlu diketahui, pertama, Alkitab bukanlah kepercayaan spekulatif yang bersifat tahayul, yang bersumber dari imaji manusia, karena sadar adanya suatu sosok yang jauh lebih besar darinya, yang patut atau yang wajib ia layani dan ia sembah. Kedua, Alkitab bukanlah karangan manusia seperti yang dikatakan oleh Ludwig Feuerbach bahwa agama adalah proyeksi manusia, atau Karl Marx yang menganggap bahwa agama adalah pelarian dari realitas. Ketiga, Alkitab bukanlah suatu peristiwa rohani yang bersifat tertutup. Memang kitab suci lainnya merupakan peristiwa spiritual yang bersifat pribadi alias tertutup. Tapi justru itulah yang dipertanyakan oleh para ilmuwan. Apakah ada orang yang bisa menjadi saksi, yang bisa dipercaya secara logis untuk membuktikan bahwa wahyu dan iluminasi itu benar-benar dari Allah. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa pengalaman spiritual itu di luar jangkauan ilmu untuk melakukan validasi dan verifikasi, sehingga klaim kebenaran atas peristiwa rohani itu mendapatkan legitimasi yang logis. Nah, Alkitab itu jauh dari kesan ketiga kemungkinan di atas. Alkitab bukan merupakan kepercayaan spekulatif yang bersifat tahayul, Alkitab bukan karangan manusia, Alkitab juga bukan merupakan peristiwa yang rohani yang bersifat tertutup saja. Tapi Alkitab secara unik dan spesifik dapat menampilkan ciri yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan terbuka. Sebab aktor primariusnya, yaitu pembuat utamanya, yaitu Allah sendiri. Allah sang sumber segala hikmat, tidak mungkin dia menurunkan Alkitab yang tidak logis. Maka itu marilah kita menelusuri bukti otentik bahwa Alkitab benar-benar bersumber dari Allah yang kudus. Pertama, Allah sendiri yang aktif berperan, bukan nabinya bertapa menemuinya. Nah, Alkitab itu tercipta atas inisiatif Allah. Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, dia sendiri datang menemui manusia untuk membuka rahasia dirinya kepada manusia. Nah, kita manusia berdosa ini ibaratnya anak kecil yang terhilang. Sangat kecil kemungkinan bahwa anak kecil itu bisa menemukan sendiri orang tuanya. Lebih mungkin orang tuanya yang mencari dan menemukan anaknya. Maka itu kalau ada manusia, yaitu para mistikus, memaksakan diri untuk menjumpai Tuhan atau untuk menyatu dengan Tuhan, maka yang terjadi sering-sering mereka itu kebingungan. Bahkan banyak yang diantaranya mengalami gangguan jiwa. Dan kalau ada para teolog yang filsuf, yaitu pemikir tentang ilmu ketuhanan, mereka juga memaksakan diri untuk menyelidiki
kebenaran hakiki Tuhan secara lebih dalam, mereka juga mengalami kebingungan. Mereka bisa juga mengalami gangguan mental. Maka di dalam Alkitab itu tidak pernah terjadi suatu kisah pun ada nabinya yang pergi menemui Allah. Entah itu bertapa di gua-gua dan sebagainya. Tapi yang terjadi yaitu Allah memanggil Musa ketika Musa sedang mengembalakan domba. Allah memanggil Elisa ketika dia sedang membajak. Alkitab itu terkesan bahwa Allah yang menjumpai manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Seperti kitab-kitab suci lain. Nah, kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 2, yaitu setelah pada zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara pada bangsa Israel melalui para nabinya. Maka di zaman akhir, yaitu di zaman perjanjian baru, Allah telah berbicara pada bangsa Israel melalui anaknya. Nah, perjumpaan Allah dengan manusia itu benar-benar terrealisir melalui kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi. Saya percaya para rasul dan para murid ini mengenal Allah itu secara utuh, bukan melalui akal budi saja, dan juga melalui pengalaman iman, pengalaman spiritual, dan pengalaman batin yang terdalam. Sehingga mereka rela mencurahkan seluruh hidupnya untuk penginjilan. Mereka menyebarkan kebenaran Allah sampai ke seluruh pelosok bumi. Saya dengar ada yang memperkirakan Rasul Thomas itu menyebarkan Injil sampai ke Pulau Nusantara, yaitu negeri dengan 1000 pulau. Nah, waktu itu terkenal dengan disebut gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula inilah benar-benar dia bisa mengenal Allah secara utuh. Ya, tidak seperti gereja sesudahnya. Gereja sesudahnya mengenal Allah melalui Alkitab. Dan mereka, kebanyakan para teolog ini, mereka juga belajar filsafat. Sehingga mereka mengenal Allah melalui akal budi mereka, melalui daya intelektual mereka. Sehingga mereka sering adu argumentasi. Sehingga muncullah doktrin yang berbeda-beda. Dan gereja terpecah-pecah sampai sekarang itu ada puluhan ribu aliran dan sekte-sekte. Tidak semua doktrin itu sesuai dengan apa yang difahami gereja mula-mula terhadap Tuhannya. Gereja sekarang sangat sedikit yang bisa memahami Allah secara utuh seperti gereja mula-mula. Bukan saja melalui akal budi, juga melalui pengalaman iman, pengalaman batin, pengalaman spiritual yang dalam. Nah, sekarang kita kedua, yaitu penampakan Allah sangat terbuka. Alkitab tercipta bukan di ruang kosong. Data sejarah membuktikan bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan bisa disaksikan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Bangsa Mesir tidak bisa menyangkal bahwa mereka pernah mengalami 10 tulah melalui Musa. Karena Firaun telah menghalang-halangi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Musa diizinkan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di Laut Teberau, Firaun berubah pikiran. Dia merasa sayang, mengapa saya harus melepaskan bangsa Israel? Lalu dikejar lagi. Dan pada saat itu bangsa Israel mau maju kena, mundur kena. Mau menyeberang laut tidak bisa. Tapi kalau diam di tempat, mereka akan diserang. Bahkan mereka akan direbut kembali untuk menjadi budak. Nah, pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke atas Laut Teberau. Dan pada waktu itu Laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa turun ke dasar laut yang kering itu menyeberang. Lalu Firaun dengan pasukan kudanya mengejar
bangsa Israel juga turun ke dasar laut. Tapi Tuhan telah membalikkan air laut itu, menenggelamkan mereka semua. Dan bukti arkeologis menyatakan bahwa memang benar di bawah Laut Teberau itu ada bangkai-bangkai kereta dan alat-alat perang serta tulang-tulang manusia. Jadi ini tidak bisa disangkal kejadian pembelahan Laut Teberau maupun 10 tulah. Selain itu, selama 40 tahun bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api yang memutar-mutari padang gurun. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak berburu, tapi mereka diberi makan mana sebagai roti dan burung puyuh sebagai daging. Coba bayangkan, berapa jumlah mereka? Bilangan 1 ayat 46 dikatakan bahwa yang sanggup berperang mulai 20 tahun ke atas, yang masih gagah, mereka itu ada 603.500 orang. Nah, itu belum termasuk orang tua, ibu-ibu, para perempuan, anak-anak laki dan perempuan. Saya perkirakan semuanya kira-kira 2 juta orang. Bayangkan, selama 40 tahun Allah memelihara 2 juta orang. Sekarang ini ada namanya virus corona. Suatu negara kalau melaksanakan lockdown, memelihara rakyatnya baru 2-3 bulan saja, mereka kolaps secara ekonomi. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan saja mereka dipelihara, memberi mereka makan dan minum, mereka juga dipelihara. Pakaian dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Kita bisa lihat di Ulangan pasal 8 ayat 4. Semua bukti sejarah itu tidak terbantahkan. Ya, bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kehadiran Allah ini tidak pernah terjadi di bangsa-bangsa lain. Dari dulu sampai sekarang ini membuktikan bahwa memang benar-benar Allah memilih suatu bangsa, yaitu Israel, untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang besar, supaya orang yang memiliki logika bisa menangkap ini, bahwa memang benar Allah benar-benar hadir di tengah bangsa Israel. Tentu punya tujuan, yaitu untuk memperkenalkan rahasia dirinya pada dunia melalui bangsa Israel, yaitu melalui Alkitab. Nah, inkarnasi Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dialah yang membuka semua hal-hal yang masih terselubung di dalam perjanjian lama. Nah, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang masih terselubung. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah tersingkap. Tentulah melalui Tuhan Yesus ini, bangsa Israel, yaitu para rasul dan para murid-murid Yesus, bisa mengenal pribadi Allah dan rahasia Allah secara utuh. Tapi kalau gereja-gereja setelahnya, mereka melalui Alkitab, melalui daya intelektual mereka. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, sekarang ketiga, Alkitab ditulis oleh banyak pengarang, membuktikan kevalitannya. Ini sebuah bukti lagi bahwa para ilmuwan tidak bisa menyangkal bukti ini, karena selama 1500 tahun Alkitab ditulis oleh 40 orang di zaman yang berbeda, latar belakang berbeda, tempat yang berbeda, menghadapi isu dan situasi yang berbeda. Tapi sungguh mengagumkan, dengan keberagaman ini ada suatu kesatuan tema yang dapat menyatukan isi dari Alkitab itu. Itu luar biasa. Ini tidak bisa disangkal oleh para ilmuwan, bahwa ini benar-benar ada Allah yang melampaui zaman. Dia memberitakan kebenarannya di
zaman yang beda, abad yang beda selama 1500 tahun. Kalau melalui satu orang saja bisa ngarang-ngarang, tapi kalau 40 orang selama 1500 tahun, dia bisa menyatakan suatu kebenaran yang sama, yaitu suatu kesatuan tema yang mempersatukan seluruh isi Alkitab. Ini pasti benar-benar sumbernya dari Allah yang kudus. 4. Kebenaran Allah beyond logik dan substansial. Tidak ada seorang pun bisa berdalih di hadapan Allah. Kalau sebelumnya Alkitab secara valid telah membuktikan bahwa dirinya dari Allah melalui mujizat-mujizat besar yang dilakukan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, juga melalui bukti bahwa selama 1500 tahun Alkitab ditulis oleh 40 pengarang, tapi ada satu kesatuan tema yang menyatukan semua isi Alkitab. Maka sekarang kita membuktikan melalui isi dari kebenaran Allah. Tentu Allah melakukan mujizat-mujizat ini ada tujuannya, yaitu dia ingin menyampaikan firman-Nya. Maka kita coba menyelidiki apakah benar firman Allah itu dari Allah. Dari mana kita bisa tahu bahwa firman Allah itu dari Allah? Kalau firman itu dari Allah, tentu dia bersifat transenden, adikodati, melampaui daya intelektual mereka, melampaui logika kita. Bukan melenceng, bukan di luar logika, tapi dia segaris dengan logika, tapi dia itu jauh melampaui logika manusia. Nah, mari kita melihat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu pernyataan yang sangat kontroversial, yaitu, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Jikalau seorang berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada dia, apa bedanya? Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Tentu pernyataan ini sangat mengentak kita semua. Pernyataan Yesus ini bukan menyalahi logika manusia, justru membuka kedok manusia yang egosentris, yang hanya mengasihi orang yang mengasihi saya, membenci orang yang membenci saya, berbuat baik pada orang berbuat baik pada saya, berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat pada saya, semuanya pusatnya pada saya. Apa bedanya dengan orang jahat? Itu yang dikatakan Yesus. Karena seorang penyamun, seorang perampok pun melakukan hal yang sama. Justru mereka lebih setia pada orang yang setia pada mereka. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Memang secara manusiawi kita merasa sudah baik kalau kita mengasihi orang yang mengasihi saya. Kita membenci orang benci saya, itu hal yang lumrah. Kita berbuat baik pada orang berbuat baik pada kita, itu sudah hal yang lumrah. Tapi kalau firman Allah itu melampaui standar manusia, dia akan mengusik hati kita, membongkar logika kita. Maka itu di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, karena segala sesuatu telanjang di matanya, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu 5. Hanya Alkitab yang menyatakan keselamatan bukan dari amal saleh, tapi dari iman. Nah, hanya Alkitab yang berani menyatakan bahwa keselamatan dan kebenaran Allah itu bukan dari amal saleh.
Yesaya 64 ayat 6 dengan berani menyatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Coba bayangkan, kita jadi terentak gitu dengan pernyataan ini. Masa kesalahan manusia itu seperti kain yang kotor? Tapi kalau kita pikir lebih dalam, memang benar. Apakah kesalahan manusia itu bisa menghapus dosa di dalam batin manusia? Tidak bisa. Kita bisa tidak berzina, tapi pikiran kita tidak bisa tidak mesum. Kita bisa tidak membunuh, tapi bagaimana kalau kita membenci karena disakiti terlalu dalam? Kita bisa tidak mencuri, tapi kita tidak bisa menghapus rasa serakah, iri, dengki. Jadi manusia itu hanya bisa berbuat baik secara lahiriah, tapi tidak bisa menyapu bersih batin kita yang kotor. Itu masalahnya. Nah, tapi bukan berarti Allah tidak menghendaki manusia melakukan amal saleh. Karena seperti kitab-kitab suci lainnya, Allah juga memerintahkan pada manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi semuanya itu untuk berkat di bumi, bukan untuk keselamatan di surga. Kita bisa lihat di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Di situ jelas bahwa semua perintah Allah yang dilakukan oleh manusia itu hanya untuk berkat di bumi, bukan untuk keselamatan di surga. Allah itu disebut Dia itu Maha Kudus, bukan Maha Saleh. Karena saleh itu hanya dikenakan oleh pada manusia. Karena kesalehan itu adalah sifatnya hanya lahiriah saja, tapi secara batin tidak. Karena kudus itu adalah lahir batin suci. Nah, maka itu seorang yang saleh tidak bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus di surga. Maka itu kesalehan itu cukup untuk berkat di bumi, bukan untuk menghadap Allah di surga. Jadi kesalehan itu tidak cukup untuk meraih keselamatan. Maka itu ketika Allah menurunkan hukum Taurat, Dia memerintahkan Musa supaya bangsa Israel mempersembahkan korban penebus salah dan korban penebus dosa. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Maka itu disediakan korban-korban itu. Kalau manusia bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Allah tidak perlu memerintahkan Musa supaya rakyat Israel mempersembahkan korban-korban itu. Dan korban-korban itu merupakan bayangan dari Mesias, yaitu Kristus Yesus yang mengorbankan diri untuk menjadi penebus bagi dosa manusia. Oleh karena itu Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena memang kita itu tidak mungkin bisa menemui Allah kalau kita hanya dengan kesalahan kita. Hanya melalui penebusan Yesus yang menebus dosa kita baik secara lahir maupun batin. Dialah yang bisa membawa kita kepada kehadapan Bapa. Nah, bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapannya? Yaitu melalui iman. Iman itu menunjukkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Karena kita tidak mungkin hidup kudus, yaitu lahir batin suci. Itu harus melalui tuntunan Roh Kudus. Dan kita beriman pada kasih karunia-Nya melalui tuntunan Roh Kudus untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Dan bagaimana mengupas ini tentu tidak bisa dikupas sekarang ini karena terlalu panjang. Nah, selanjutnya 6. Satu-satunya kitab yang kebenarannya paradoks. Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita semua ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda. Satu, kita ini dibenarkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Tapi di samping itu, secara paradok dikatakan, tapi kita juga harus melakukan pekerjaan baik. Jadi maksudnya apa ini? Dikatakan bahwa itu bukan usaha, bukan pekerjaan kita, tapi secara paradok dikatakan kita tetap suruh melakukan pekerjaan baik. Jadi usaha dan pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang sifatnya manusiawi, yang tidak mungkin bisa menghapus dosa batin kita. Cuma sifatnya lahiriah. Tapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu pekerjaan baik yang di dalam Kristus, itu adalah supaya kita bisa hidup di hadapan Allah. Ayat-ayat Efesus di atas selaras dengan Roma 3 ayat 20 dan 28 yang menyatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Nah, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Tapi apakah dengan iman itu kita lalu tidak melakukan apa-apa? Efesus sudah menyatakan kita tetap melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi iman itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Percaya saja, percaya tapi bukan begitu. Jelas Efesus mengatakan kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka itu Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa jika iman tanpa disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini terjadi dua sisi yang berbeda, yang kelihatannya saling bertentangan. Inilah paradoksnya kebenaran Allah. Ya, yang satu sisi mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Di sisi lain mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Ini beda. Tapi kita harus bisa menarik benang merah diantaranya, yaitu maksud Allah, kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan manusiawi yang tidak bisa membersihkan batin, tapi kita harus dengan iman melakukan perbuatan seperti yang Allah mau, yaitu supaya kita bisa hidup kudus di hadapannya melalui iman kita, bukan melalui kekuatan kita, kemampuan manusiawi kita. Itu maksudnya. Semua kebenaran Allah itu sifatnya paradoks. Sudah saya jelaskan di mana itu, di video saya yang berjudul Sanggahan Ahok Pasti Masuk Neraka. Di situ saya sudah terangkan bahwa Allah itu sifatnya paradoks. Maka itu kebenarannya juga paradoks. Ini adalah kebenaran hakiki Allah, kebenaran yang pokok, kebenaran yang hakiki, yaitu kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah kebenaran pokok, kebenaran hakiki. Kebenaran turunannya itu semuanya juga paradok. Maka itu semua kebenaran di dunia itu sifatnya paradoks. Sudah saya jelaskan tentang paradoksnya hal-hal mengenai doa, mengenai mencari jalan keselamatan, mengenai kasih. Semuanya itu sifatnya paradoks. Jadi kebenaran Allah itu sifatnya paradoks. Nah, kita sudah sampai membahas ke poin 6. Dan selanjutnya saya akan membahas ke poin 7 sampai 12. Demikian, terima kasih.